kabar? Masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Tadi Jedak seperti dung, bes. deng-deng tak. Aye, aye. Seperti yang udah kita lihat tadi sentimen market untuk hari ini, untuk global dan domestik. Dan seperti biasa kalau misalnya ngomongin market, kita nggak berdua doang, tapi kita sudah kedatangan tamu kita. Siapakah dia? Ada Mas Revo dari Mega Surita. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Selamat sore, Mas Revo. selamat sore. Ih, kok bajunya merah? Iya, bukannya Padahal hijau hijau sih ya? SG-nya. Hijau. Iya, aduh, salah kita. Ganti baju, Mas. Suruh ganti baju loh. Iya, ini sebenarnya kita ada berapa beda dari ini, Cut. Pokoknya SG hari ini lagi hijau. Tapi ini di belakang 7892.88 ya kan. Tapi di sebenarnya beberapa sekuritas itu 7892.91. Iya. Atau naik 1,30%. Lagi hijau banget semua, Cut. Dibukanya itu 7846 udah hijau, tertingginya 7903 hijau, turunnya juga 7835 masih hijau. My God. Jadi ini kita bisa ya di 17 Agustus 8.000. Bisa nggak, Mas Bisa Revo? nggak, Mas Revo? Langsung lagi pertanyaannya. Langsung lagi. Ditembak lagi. Ditembak. Oke, jadi possibility-nya pasti ada banget ya. Apalagi 100 poin lagi kan sangat mungkin sekali Iya, ya. Dan yang di minggu lalu juga disampaikan memang secara possibility itu mungkin. Tapi memang kalau di minggu lalu itu yang kita agak bingung, ini drivernya apa gitu ya. Karena kalau di minggu lalu bankingnya belum gerak juga. Bankingnya belum gerak, yang gerak itu kan saham-sahamnya Konglo ya. Pak Prajogo Pangestu kayak gitu-gitu. Dan ternyata di pekan ini saham-saham banking mulai gerak gitu, mulai ada pergerakan dan akhirnya ya mulai break area resistance, kemudian juga inflow juga kalau aku cek di kemarin itu inflow di saham banking kita dan juga Himbara dan juga bukan hanya Himbara sebenarnya saham-saham BUMN kayak Telkom kayak gitu itu udah mulai ada juga dan cukup besar ke sana. Jadi saham-saham BUMN itu juga penggerak selain yang tadi ya, selain yang Himbara dan juga kayak BCA itu juga menggerak juga. Saham PP. Jadi kalau kita bicara 8.000 sekarang sekitar 100 poin lagi itu possible banget ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan itu bisa dibilang kayak semua sektor lah gitu ya mengalami kenaikan secara kompak gitu ya. Jadi IDX Finance-nya, kemudian juga IDX Property, kemudian juga untuk teknologi, kemudian juga untuk, nah yang menarik juga saham-saham yang dia disuspend, kemudian dia unsuspend, dibuka suspensinya, hari ini juga naiknya juga lumayan di hari ini. Jadi memang ya bisa dibilang ya merata ya semua emiten kita itu menggerakkan si IHSG itu sendiri. Makanya kalau bicara possibility sangat besar ya possibility. Apalagi kita masih punya 2 hari lah ya, berarti Kamis dan juga Jumat ya. Iya, kita masih punya 2 hari. Kalau satu hari 50 poin lah, berarti kan 8.000 kena gitu ya. 50 gitu kan kena itu. Jadi bisa ya. Berapa persen kira-kira? Berapa persen kira-kira kemungkinannya? Ya mungkin 70% mungkin itu masih masih oke lah. Di atas 50 oke lah. Masih oke. Oke, bisa. Sama ini Mas Revo, kan kalau misalnya saham kita lagi hijau, lagi bagus, itu kan ada yang bilang karena asing sudah mulai masuk, mulai banyak gitu kan. Yang mau gue tanyakan adalah sebagai orang awam Mas ya, seberapa besar sih pengaruh
asing dalam hal ini Cut pembeli dari luar kan, ya kan? Seberapa besar sih pengaruh asing dalam pasar kita, sama memang sekarang asing itu sudah beneran banyak yang masuk lagi, Mas? Wah betul, kalau bicara soal banyak yang masuk kemarin itu 2,2 T masuknya saja, dan itu tertinggi sejak pertengahan Mei 2025. Jadi mungkin 3 bulan terakhir lah. 2 bulan 3 bulan terakhir itu yang tertinggi. Karena kita cukup jarang bisa sampai 2,2 T. Di yang Mei itu kita sekitar 2,8 T, dan sekarang 2,2 T itu kemarin maksudnya 12 Agustus itu cukup jarang kejadian. Dan kalau kita perhatikan dalam beberapa mungkin 1 minggu terakhir lah, itu berarti net foreign inflow kita itu lebih dari 2 T ya, mungkin 2,5 atau lebih dari itulah net foreign inflow dalam 1 minggu terakhir. Jadi memang benar-benar si foreign itu salah satunya mendrive juga ya. Dan kalau pertanyaan tadi sebelumnya adalah emang sesignifikan apa atau kayak porsinya berapa? Seingat saya itu tetap sekarang itu porsinya seingat saya sudah di bawah angka 50% dari porsi asing. Jadi lebih ke arah sebenarnya lebih banyak domestiknya yang mendrive. Tapi porsi asing tetap besar gitu. Khususnya ke saham-saham yang memang kayak BRI itu asingnya juga cukup banyak. Dan juga saham-saham yang apa ya saya ngomongnya ya intinya saham-saham yang memang kita well known itu porsi asingnya itu masih cukup besar lah, khususnya kayak perbankan kita kayak blue chip juga pasti besar. Masih banyak itu masih banyak asing di sana juga. Dan jadi kalau asing itu masuk ya pasti gini, mereka itu masuk itu bukan dengan pertimbangan hari ini masuk minggu depan keluar, atau hari ini masuk besok atau lusa keluar. Enggak, mereka tuh bisa nge-hold itu kayak 6 bulan, setahun, atau bahkan beberapa tahun ke depan. Karena mereka masuk itu ekspektasi yang ke depannya. Jadi growth expectation-nya itu yang mereka lihat. Kalau mereka lihat suatu saham A gitu ya, punya growth expectation mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu masih bagus gitu ya, masih naik terus lah gitu ya, bertumbuh dibandingkan periode-periode sebelumnya, mereka akan berani masuk, bahkan ya menambah muatan lah kira-kira kayak gitu ya. Jadi mereka pertimbangannya bukan kayak kita masuk, kalau kayak kita retail kan masuk 5% atau berapa persen atau lusa udah keluar gitu. Mereka kan enggak kayak gitu, enggak secepat itulah gitu. Jadi kalau mereka masuk ke kita itu berarti memang pertimbangan sudah cukup matang gitu. That's why bisa sering kali kita jadi patokan itu adalah asing udah masuk. Karena kalau asing udah masuk berarti mereka ini sudah cukup firm dengan kondisi market dan juga perusahaan-perusahaan di domestik kayak gitu. Makanya kita biasa juga cenderung ikut juga kan. Asingnya masuk kita juga masuk. ISG juga naik. Dan asing juga sangat amat berpengaruh pada ini Mas ya, stabilitas ekonomi politik di Indonesia juga kan pasti. Betul, dan juga yang perlu diketahui asing itu masuk itu sebenarnya lewat banyak cara sih. Tapi kalau kita bagi dua lah ya, satu lewat real, satu lewat financial market lah. Jadi financial market kan bisa bonds, obligasi, bisa lewat saham gitu ya. Tapi kalau yang real dia bisa kayak namanya foreign direct investment. Jadi yang mereka investasi ke sektor real gitu. Misalkan mau bikin pabrik apa gitu. Kayak gitu-gitu, itu sektor real. Dan itu biasanya kalau kita ngomongnya gini, kalau sesuatu yang financial market asing masuk keluar itu adalah hot money. Jadi mereka kan masuk sebenarnya bisa keluar cepatnya, keluar masuknya tuh bisa dengan jangka waktu yang cukup pendek. Sementara kalau di sektor real mereka kayak bantu chip in untuk bikin pabrik dan sebagainya, itu mereka nggak bisa masuk hari ini bulan depan keluar kan nggak bisa. Mereka itu kayak investnya lebih panjang durasi waktunya. Jadi kayak bisa mungkin 5 tahun atau berapa tahun. Jadi makanya kalau yang financial market biasanya kita katakan dia hot money karena masuk keluar bisa cepat. Tapi kalau yang sektor real atau real sector itu dia tanda kutip cold money lah gitu. Karena dia masuk udah tunggu berapa tahun baru mereka bisa kayak mendulang cuannya atau bisa keluar lah kayak gitu. Oke. Nah kalau untuk hari ini sektor apaan aja nih Mas yang kira-kira melesat? Ya, jadi kalau aku coba lihat sedikit, jadi di sini dari 11 sektor, 9 itu so far itu ditutup di zona positif, dan yang naiknya signifikan sekali itu kayak teknologi, kemudian healthcare, dan juga infrastruktur. Tapi paling tinggi di sini yang teknologi ya, hampir 4%, 3,98%. Kira-kira kenapa tuh Mas? Salah satunya saham yang ini juga udah dibuka dari suspensinya, yang harganya 300 ribuan per lembarnya. Jadi kalau per lotnya berarti 30 juta ya. Itu ini saham memang apa ya, dia disuspend kemudian dia unsuspend. Jadi gimana kita ngomongnya kalau saham yang ini ya. Tapi ini juga bukan rekomendasi juga. Bukan, karena harganya sudah cukup tinggi sekali gitu ya. Memang kenaikannya luar biasa banget dan memang agak unexpected juga bisa naiknya setinggi ini gitu ya. Tapi ya kalau untuk yang saham-saham lainnya ya bisa kita katakan yang contoh kayak saya mention aja kayak Goto. Goto itu seingat saya hari ini ada rilis soal laporan keuangan, nanti kita akan cek itu akan seperti apa. Coba memang kalau untuk Goto ini yang menarik, memang setiap kuartalnya itu kita perhatikan dia kerugiannya berkurang terus menerus. Jadi memang akhirnya banyak ekspektasi dari pelaku pasar juga
analis dan lain sebagainya menyampaikan mungkin kedepannya ini akan turn around ya dari negatif ke positif. Jadi yang awalnya dia net loss, mungkin one day kita akan melihat dalam waktu dekat ini EBITDA-nya positif, kemudian juga dia mencetak net profit, tapi ini perlahan ya, jadi memang butuh waktu juga untuk kayak GoTo ini berkembang. Dan juga kalau untuk teknologi lainnya kayak contoh ada WiFi kayak gitu ya, jadi WiFi juga ini saham yang juga awal-awalnya itu kita perhatikan ada right issue, kemudian juga belakangan ini ada sentimen soal buyback di harga 2.880. Sekarang harga di 2.710, which is itu masih di bawah harga buybacknya kan di 2.800-an tadi. Jadi memang saham-saham teknologi saya rasa masih agak cukup menarik, khususnya yang tadi yang saya mention tuh beberapa juga. Nah, sekarang sentimennya masih agak cukup positif juga ya. Angin segar ke dua emiten tadi itu masih ada untuk saat ini, seperti itu sih. Oke. Sama ini Mas, ini kan oke lah kita positif menyambut 8.000 ISG. Yes. Tapi setelah 17 Agustus, apakah ISG tetap berada di 8.000 atau mungkin naik atau mungkin turun, Mas? Ya oke, Prediksinya ini nih. ya. Jadi kita jangan lupa juga 17 Agustus itu hari Minggu. Kemudian Seninnya kita libur 18 ya kan. Nah, Pasar libur berarti dong. Cuti bersama. Cuti bersama. Ya, Dipotong dong cuti gue. Cuti bersama ya. Mau mengingatkan sekali ya, lagi. ini cuti bersama, nanti dipotong ya. Dipotong lagi, aduh. Nah, nggak lama setelah itu ada di tanggal 26 atau 27-nya itu ada MSCI itu. Nah, memang sudah ada announcement di tanggal 7 Agustus ingat saya. Kemudian di sekitar tanggal 26 atau 27 Agustus itu ada effective date-nya lah gitu ya. Nah, saya rasa sih harusnya sampai sekitar tanggal 27 Agustus kita harusnya masih cukup positif ya. Karena so far sentimen yang ada saat ini itu mendukung positif semua nih. Data-datanya baik itu secara yang makro, yang global maupun yang di domestik sendiri. Di globalnya sendiri kita bicara kayak di US kayaknya so far tidak ada something yang gimana-gimana. Terakhir kemarin malam aja CPI itu juga relatively ya mirip-mirip dengan konsensus lah. Sekitar 2%-an, 2,7 atau 2,8%. CPI headline maupun CPI yang core CPI year on year ya. Jadi so far nggak ada banyak yang gimana banget. Kemudian kita bicara soal tarif. Tarif itu kita lihatnya khususnya dari sisi US sendiri ya, itu core CPI-nya sendiri itu tidak ada banyak pergerakan yang gimana juga. Jadi kelihatannya tarif so far ini belum secara man on man-nya itu tidak ada pengaruh yang signifikan so far. Jadi lebih ke arah khususnya justru kalau di US itu lebih ke arah yang services, yang jasa yang justru mempengaruhi. Tapi kalau yang food kayak gitu itu enggak, so far enggak ada yang pengaruh yang gimana juga. Jadi soalnya kelihatannya tarif ini enggak ada yang so far nggak ada yang gimana banget lah gitu. Sejauh ini seperti itu. Kemudian dari tanah air kita bicara, sebelum ke tanah air kita bicara yang global tapi di luar US. Itu central bank di berbagai negara sekarang terus cut rate. Jadi terus memangkas suku bunganya. Jadi kelihatannya memang growth ekonomi kita di global ini mungkin di 2025 dan 2026 ini enggak seburuk yang kita ekspektasikan di awal tahun. Jadi kelihatannya agak cukup ya lumayan oke lah gitu ya, enggak sedalam itu, enggak sedrop itu. Dan di dalam negeri kelihatannya juga di tanah air so far ya kita tahu lah Q2 kita GDP growth kita 5,12% year on year, meskipun itu banyak perdebatan di sana. Itu apakah is it real or not, investmentnya kenapa setinggi itu dan lain sebagainya. Manufacturing kenapa setinggi itu dan sebagainya, padahal kita PMI kontraksi 4 bulan beruntun. Tapi kok bisa setinggi itu ya gitulah pokoknya ya. Tapi intinya tahan. Tapi intinya data-data yang disajikan, saya bilangnya yang disajikan ya oleh institusi-institusi atau entitas yang memang kredibel dan seharusnya kredibel itu so far bagus gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat angka 8.900-an kelihatannya sampai di akhir Agustus tahun ini kelihatannya masih akan cukup bertahan, cukup sustain lah gitu. Cuma mungkin di September ini, justru di September yang saya takutin. Karena by historical, saya tadi sempat cek dalam 10 tahun terakhir itu sekitar 2 kalian itu kita hanya ditutup zona hijau. Jadi 8 dari 10 kejadian itu kita merah di September. Kurang lebih sekitar 8 sih ingat saya tadi. Jadi ya mungkin 7 atau 8 lah, itu merah di bulan September. Jadi itu yang saya khawatirkan ada terjadi penurunan juga di bulan September. Jadi gitu setelah euforia di Agustus kita naiknya kencang sekali, takutnya di September ya kita malah depresiate ya, melemah itu sih. Berarti kalau gitu siasatnya masih wait and see atau sekarang ini bukan rekomendasi lagi, sekali lagi bukan rekomendasi ya, cuman kalau misalnya Mas Evo bisa ngasih advice gitu, apakah siasatnya sekarang kita masih wait and see atau nanti tunggu serok di September deh? Mengingat September bakal koreksi mungkin begitu ya. Kalau untuk melakukan pembelian sekarang udah menurut saya bukan saatnya lagi untuk kita buy, karena sebetulnya udah kan mahal ya?
udah tinggi sekali. Udah tinggi, Bahkan yes. mungkin kalau ingat dari beberapa pekan lalu saya bilang kan properti dan finance, properti dan banking. Itu terus ya saya bilang properti dan banking. Dan hari ini juga naiknya udah kencang semua tuh, properti, Cetra, APLN, you name it lah. Banking juga udah pada naik semua kan, baik itu yang konvensional, Big Four plat bank, bank plat merah kita, sampai yang digital bank kita pun naiknya signifikan sekali, BBYB, Arto dan sebagainya, BBHI kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk masuk sekarang sebenarnya udah telat sekali. Jadi sekarang itu tinggal let the profit trend aja sih sekarang momen-momen sekarang ini. Tinggal nunggu aja. Dan kalau buat saya mungkin nanti either di akhir Agustus atau awal September itu bisa kita pertimbangkan untuk trimming our portfolio gitu. Jadi udah mulai trimming itu ya kita jual-jualin lah gitu. Jadi nanti di September ketika kita lihat sudah ada drop di sana yang cukup clear, cukup signifikan, baru kita bisa accumulate lagi. I see. Oke. Itu salah satu tips and trick-nya ya. Bapak kan pribadi kan pertanyaannya kan. Iya, itu dia. Saya udah yakin. Bapak pribadi pertanyaannya. Enggak, karena gitu Cut. Karena kan maksudnya ya apalagi gue baru belajar saham gitu kan. Jadi kayak ngerasa, wah nih hijau kayaknya gue beli sekarang nih. Cuman kalau tadi bilangnya udah tinggi, ya mungkin taruh di yang lain dulu lah. Iya. Nah tapi kalau misalkan ini gak ada yang lagi diskon yang bisa kita koleksi untuk saat ini. Masa bener-bener gak ada gitu Mas? Kalau mau panjang banget sebenarnya banking kita masih tergolong murah. Karena kita ya under value gitu-gitu. Banking kita masih under value, masih mungkin sekitar minus 1 standard deviation lah. Sebenarnya masih murah. Tapi kalau kita nariknya bertahun-tahun ke depan ya. Tapi kalau saya yakin lah investor retail juga pasti banyaknya mikir kalau udah cuan 10-15% paling juga mereka keluar kan. Jadi maksudnya kalau untuk kayak short term mungkin 1, 2, 3 bulan ke depan ini bukan momen yang saatnya kita untuk beli. Tapi kalau kita punya mindset ya 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, 5 tahun kayak gitu, ya go ahead. Sebenarnya banking kita masih minus 1 standard deviation, sebenarnya masih murah juga. Ya harganya masih murah, termasuk yang blue chip juga kan Mas? Masih BBCA, murah. BBRI masih murah. Astra itu juga masih murah. Meskipun naiknya juga udah lumayan ya, tapi meskipun ada ini Mas, apa kan isu mobil listrik kan katanya kan. Itu pengaruh gak sih Mas ke sentimennya? So far kalau aku lihat lebih ke sekarang Gias kan baru beres ya kalau baru beres ya. Gias kan. Katanya penjualannya turun. Cuma beberapa oke. Beberapa oke sih. Beberapa oke. Tapi kalau dibandingin kan kayak ada grafik penurunan. Iya sih, cuma ya itu sih kalau Astra itu masalahnya di situ juga sih. Sekarang gini, karena ada tren orang-orang itu udah, karena dia tadi purchasing powernya itu mereka sudah melemah, jadi mereka cenderung instead of saya beli sesuatu yang ratusan juta atau mungkin miliaran barang seperti ini, saya prefer untuk beli kendaraan yang roda 2 gitu, yang harganya mungkin puluhan juta, kayak 20 juta dan sebagainya. Jadi udah mulai shifting ke sana. Itu bahkan sebenarnya bukan baru-baru ini kelihatan tren kayak gitu. Sebelumnya beberapa bulan lalu pun memang tren itu sudah kelihatan sangat clear gitu. Dari roda 4 ke roda 2, orang-orang tuh udah bergeser ke sana gitu. Tapi ya memang kalau bicara murah, Astra masih murah. Dan jangan lupa Astra itu holding ya. ASI itu kan holding. Dia punya di bawah banyak ada UNTR, itu ada coal. Yang tambang itu Mas. Ada CPO AALI, Agrolestari gitu ya. Astra Agrolestari. Jadi dia kan holding punya banyak di bawah-bawahnya anak usahanya ya. Oke, jadi masih bisa lah dipertimbangkan mungkin buat the tickers yang mau koleksi gitu buat saat jangka ini panjang. Untuk jangka panjangnya bisa gitu. Bisa sekali lagi kita nggak rekomendasikan harus tetap dipikirin, ditimbang-timbang sendiri lah gitu. Karena uangmu kan tanggung jawabmu Cut. Betul, kan? Uangmu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab saya cuma ngasih tahu aja. Kecuali Anda kasih ke saya. Itu tanggung jawab itu kita. Tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab saya atau Anda, jadi tanggung jawab kita gitu. Iya, sama ini Mas Eva, aku juga mau nanya soal energi Mas. Ini saham-saham energi ini kan ada yang bilang belinya itu di awal tahun lalu jual di akhir tahun. Karena kan energi itu Cut, kita kan banyak mengekspor kan, batu bara segala macam gitu. Jadi katanya harganya di akhir tahun tuh tinggi. Bener gak sih Mas? Ya betul, itu theoretical economy yang dari bertahun-tahun lalu seperti itu yang memang disajikan. Jadi khususnya di Q4 ya. Jadi Q4 itu biasanya kayak harga-harga komoditas khususnya coal ya. Coal itu mengalami kenaikan karena musim dingin. Jadi logically adalah karena winter di luar sana Eropa dan sebagainya, mereka kan butuh pemanas lah, penghangat. Berarti butuh coal, butuh batu bara. That's why kita sebagai eksportir batu bara itu diuntungkan. Lebih ke situ poinnya. Karena winter ekspor kita naik. Jadi demand kan tinggi tuh pada saat itu. Makanya batu bara kita diuntungkan. Dan kalau saat ini apakah momen yang tepat untuk beli? Sekarang sebenarnya harganya lagi murah. Ini kalau paling kalau tadi pertanyaan balik ke sebelumnya yang masih mungkin untuk dikoleksi.
dengan harga call Newcastle Futuresnya sekarang juga sekitar 111, 112 USD per ton, ya call ya masih agak-agak murah sebetulnya. Sekarang tuh masih agak-agak murah lah gitu. Dibandingin kalau kita bicara soal sektor yang lain ya, sekarang lebih ke call ya oke lah gitu, masih oke. Cuma memang ini yang perlu diperhatikan, call itu variasinya banyak karena ada yang kalor tinggi, ada yang kalor rendah gitu. Nah, itu yang kita perlu lihat. Terus ekspornya ada yang tinggi sekian persen, ada yang lebih domestik. Nah, ini yang harus kita lihat gitu. Kalau aku pribadi aku lebih suka yang banyak ekspor gitu. Karena untuk ngejar yang winter tadi. Untuk ngejar kuartal 4 nanti. Jadi kalau aku prefer yang ekspor, kalor tinggi, dan juga ada aksi korporasi dalam waktu dekat atau mungkin beberapa bulan yang lalu. Itu sebenarnya ada sahamnya. Itu bisa dicek aja lah. Tadi itu ada kriteria tadi. Ekspornya tinggi, kalornya tinggi, kemudian dia ada aksi korporasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Itu ada saham batubara yang ke situ gitu. Nanti itu bisa dicek aja sih. Kalau kita udah iklan ya Mas. Nanti kalau kita ada iklan. Ya. Penasaran ya ada tickers ya. Ini di rahasia dapur masalahnya. Rahasia dapur. Iya. Oke, jadi untuk saat ini cukup oke ya. Berarti kita masih ada angin segar untuk 8.000 di tanggal 17 Agustus ini. Dan setelahnya sampai akhir Agustus. Sampai akhir Agustus. Semoga September juga. Amin, walaupun kan boleh dong, kita boleh dong, namanya berharap ya kan, boleh kan. Apalagi kan 17 Agustus banyak diskon di mall-mall katanya tuh Cut, 80%. Iya ada mall-mall di Jakarta kan. Jadi ya udah mungkin ntar mau dijual dulu udah cuan gitu kan, mau belanja dulu. Biar gak jadi kaum Rojali sama Rohana. Rohana. Iya. Bener. Ada lagi satu lagi Rojali, Rohana sama Romulus. Nah Romulus punya saudara Roburik namanya. Kalau warkop DKI, itu orang DKI, Dono Kasendro bener. Rohalus apa sih? Ada satu lagi, ada 3 sekarang. Rojali rombongan jarang beli, Rohana rombongan hanya nanya. Yang satu itu yang ngecek, yang datang. Romusa datang, terus habis itu, kan kita ngomongin, enggak ding, bukan sama lo kemarin. Ada yang kayak ngeliat, terus belinya online. Ada. Udah tickers tolong ditulis di komentar kalau ada. Tolong, siapa tahu ada tickers tahu, tulis di komentar. Ini pernah kita bahas minggu lalu. Bukan sama Edo. Sama Edo, pernah kita bahas. Jadi ada. Rohalus. Iya, rombongan hanya ngelus. Oh, maksudnya megang gitu, ngecek belinya di e-commerce gitu. Rohalus. Benar kan, gue gak salah, masih ada tuh di kepala gue. Jadi ada 3 ya sekarang, jadi ya siapa tahu bisa beli langsung dengan diskon 80%. Iya, biar ekonomi juga berputar. Betul, harus dong. Tapi kan di online juga ekonomi berputar kan? Iya sih. Iya, kalau gak berputar mah kita juga. Jadinya negara ini. Yang penting intinya belanja. Belanja. Gak apa-apa sesuai kebutuhan boleh. Ya sekali-kali nyenengin diri sendiri lah. Masa bisa merdeka kamu enggak? Gitu kan. Maksudnya kita merdeka untuk merasakan belanja gitu kan. Iya, masa kita harus memerdekakan. Tuh channel gue udah robek-robek tuh lu lihat. Emang kayak gini. Iya kan, kita memerdekakan diri sendiri ya kan. Capek kan memerdekakan orang lain terus. Iya. Lo lama-lama kenapa jadi curhat ya? Aduh kemana-mana nih. Mas Revo terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih banyak Mas Revo, luar biasa informasinya.